Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Sofia Simorangkir. Nah, kali ini kita akan membahas tentang BEP atau yang disebut juga dengan break even. Di dalam ilmu akuntansi kita mengenal istilah break even point atau BEP yang merupakan titik di mana pendapatan dari usaha sama dengan modal yang dikeluarkan. Dalam posisi BEP, Anda tidak mengalami kerugian maupun keuntungan. Orang awam menyebut titik BEP sebagai kondisi di mana usaha yang kita jalankan mengalami balik modal. Nah, di mana fungsi daripada BEP? Di sini kita bahas yang pertama, kita dapat aware dengan dana yang kita gunakan. Kita dapat aware dengan dana yang kita gunakan. Nah, maksudnya di sini bahwa kita dapat mengukur apakah fixed cost, variable cost, dan biaya lainnya sudah sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, itu fungsi daripada kita dapat aware dengan dana yang kita gunakan. Terus yang kedua adalah dapat digunakan sebagai proyeksi. Nah, maksud daripada dapat digunakan sebagai proyeksi yaitu berapa volume unit yang diperlukan untuk mencapai target BEP, sehingga kita bisa menentukan target penjualan secara harian, bulanan, mingguan, maupun tahunan. Terus berapa nominal rupiah penjualan yang harus kita capai sehingga kita mendapatkan balik modal dan memproyeksikan kapan kita sudah dapat mendapatkan keuntungan. Nah, itulah dapat digunakan sebagai proyeksi maksudnya di sini. Yang selanjutnya kita membahas bagaimana cara menghitung BEP. Di mana cara menghitung BEP itu ada dua, yaitu yang pertama adalah BEP unit, yang kedua adalah BEP rupiah. Dan 3 elemen penting yang harus kita pahami dalam rumus BEP. Elemen penting itu berupa fixed cost, variable cost, dan kontribusi margin per unit. Nah, fixed cost maksudnya di sini adalah biaya tetap. Biaya tetap yaitu biaya yang dikeluarkan untuk menyewa tempat usaha, pegawai, mesin, dan yang lainnya. Biaya ini merupakan biaya yang harus dikeluarkan meskipun kita tidak menjual sama sekali. Terus yang kedua adalah variable cost, di mana variable cost yaitu biaya variabel, yaitu biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan kegiatan kita dalam menjalankan usaha. Nah, biaya variabel ini jumlahnya berubah-ubah, tergantung pada kegiatan yang kita lakukan. Misalnya saja kita harus membayar biaya distribusi jika ada barang yang diproduksi, membayar komisi, kemudian nota penjualan, biaya komunikasi kepada pelanggan, dan yang lainnya. Itulah kalau variable cost. Terus yang selanjutnya yang ketiga adalah kontribusi margin per unit, di mana kontribusi margin per unit ini adalah jumlah keuntungan yang kita dapatkan ketika kita menjual produk kita. Dan dari yang tiga ini juga ada tambahan yang penting kita ingat, yaitu harga penjualan, di mana harga penjualan yaitu harga jual yang kita tentukan kepada pembeli. Oke, kita lanjut ke rumus BEP, di mana tadi kan cara menghitung BEP itu ada dua, BEP unit dan BEP rupiah. Jadi rumus yang dua ini berbeda. Yang pertama kita bahas rumus BEP unit, di mana BEP unit rumusnya adalah biaya tetap per harga per unit dikurang biaya variabel per unit. Yang kedua adalah BEP rupiah, yaitu biaya tetap per kontribusi margin per unit di per harga per unit. Oke, sekarang kita membahas contohnya bagaimana cara menggunakan rumus itu nantinya ya. Yang pertama contoh BEP unit. Nah, kita buat di sini contohnya Pak Surya mempunyai sebuah toko mainan, di mana fixed cost-nya sebesar 5 juta, variable cost-nya 200.000 per unit, harga jualnya 1.500.000 per unit. Nah, misalnya tentukanlah BEP unitnya, maka dapat kita selesaikan dengan cara rumus yang tadi, yaitu BEP unit sama dengan biaya tetap per harga per unit dikurang biaya variabel per unit, sehingga didapatlah 5 juta ini tadi fixed cost atau biaya tetapnya per 1.500.000 yaitu harga jualnya atau harga per unit dikurang variabel cost-nya yaitu 200.000.
sehingga didapat 5 juta per 1.300.000. Nah, didapat di sini 3,84. 3,84 kita bulatkan menjadi 4. Jadi 4 unit lah yang harus diproduksi atau untuk dipenuhi supaya nantinya BEP-nya dapat terpenuhi. 4 unit lah yang harus dihasilkan. Nah, contoh yang kedua yaitu BEP rupiah. Contohnya, di mana kita buat seperti ini. Pak Surya memiliki toko mebel dengan fixed cost 10 juta, variable cost 500.000 per unit. Harga jual sama dengan 2.500.000 per unit. Maka dapat kita cari BEP rupiah sama dengan 10 juta. Ini dia fixed cost. Per harga jual dikurang variable cost per harga per unit. Oke, itulah dia untuk kontribusinya. Harga jual dikurang variable cost per harga per unit. Sama dengan 10 juta per 2.500.000 dikurang 500.000 per 2.500.000. Sehingga didapatlah 10 juta per 0,8 sama dengan 12.500.000. Jadi BEP rupiah untuk per unit adalah 12.500.000 rupiah. Nah, seperti itulah cara penggunaan rumus BEP unit dengan rumus BEP rupiah. Oke, demikianlah dulu materi kita di hari ini. Terima kasih.